Pernah jatuh cinta nggak kamu kepada perempuan? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tengah malam, gelap gulita. Kalau lagi kesemsem berangkat, nggak takut halilintar, nggak takut hujan. Maka ketika orang jatuh cinta, jangan dipaksakan dengan ukuran-ukuran logika. Ya, percaya nggak? Kalau orang cinta masih hitung ijir, nggak sah. Sok katakan kepada kekasihmu, masa dicium aja nggak mau? Saya kan kasih kamu, tiap bulan kan saya kasih 2 juta. Masih nyium aja nggak boleh. Oh, jadi lu ngitung ya? Nih gue kembaliin semuanya. Gak usah, aku nggak butuh. Akhirnya perempuan itu mengatakan dasar laki. Iya, mengejar perempuan hanya karena butuh. Iya, hanya perempuan yang mencintai lelaki. Lelaki hanya butuh kepada perempuan. Ya enggak? Kamu tidak pernah mencintai istrimu, hanya kamu butuh. Tapi istrimu yang benar-benar mencintaimu. Soalnya nanya perempuan lah, percaya enggak? Benar sih. Kali Rabi madu ngestu akan bener dipuja-puja kamu, masya Allah. Kamunya mah ngadang lenger. Betul enggak? Iya betul. Laki-laki itu kan habis mandi sempat dibuang. Iya. Makanya wahai perempuan, ikatlah suamimu. Kira-kira seumur hidup suamimu membutuhkan kamu. Ayo, sudah. Iya. Oke, jadi pasti kalau orang sedang sama-sama mencintai Allah pasti akan bekerja sama, saling berkorban, saling memberi dan tidak pernah berharap diberi dan tidak akan meminta. Ya, ya. Ila al-iman wa tauhid wal ikhlas. Akan mengajak orang untuk beriman, bertauhid, beramal dengan ikhlas, wal ikhlasu fil amal. Ya'khuduna bi aidihim. Mereka tandang dengan tangan mereka, siap ya, menggandeng siapapun. Wa yuqifuna, dan siap mereka akan menegakkan, memberdirikan siapapun. Ala tariqil haqqi azza wa jalla, bagi setiap siapapun yang sedang menuju jalan Allah, siap mereka menggandeng, siap mereka menuntun. Anaknya sedang sakit, ada orang bertobat, lebih diutamakan ngurusin orang bertobat dulu. Ya, ya. Itu bagaimana orang yang jatuh cinta kepada Allah ini ringkas sekali. Sesungguhnya kalau diurut panjang banget ini. Tapi ini juga udah cukup lah. Man khadama khudima. Siapapun yang memberikan khidmat pasti dia akan dikhidmati.
Wa man asana yuhsanu ilaih. Barang siapapun yang berbuat baik pasti akan dibaiki. Wa ma yu'ti yu'ta. Siapapun yang pernah memberi akan diberi. Semua itu adalah akibat dari amal perbuatanmu sendiri. Sira medit, dimediti. Sira kejam, dikejam. Sira eman, dieman. Sira culas, diculas. Kalau ingin kamu tahu tentang dirimu sendiri, sekali-kali berdirilah di depan kaca dan jangan pakai baju selembar pun. Itulah aslimu seperti itu. Bukan desak lucu. Idza amilta linnari kunta kanatin naru laka ghadan. Kalau di dunia selama ini kamu bekerja untuk membangun neraka, besok kamu akan masuk neraka. Kalau di dunia di sini kamu membangun surga, besok kamu masuk surga. Ternyata kebanyakan manusia di dunia yang dibangun bukan surga, tapi neraka. Hidupnya selama di dunia dinerakai oleh amal perbuatannya sendiri. Sampai-sampai mencapai tingkat kelumpuhan total. Mau makan, tidak ada nafsu makan. Harus minum pil nafsu makan dulu. Ketika mau tidur, mata tidak bisa terpejam, tidak bisa tidur. Harus minum pil tidur dulu. Ketika ingin bergaul dengan istrinya, juga nafsunya nggak keluar-keluar. Harus makan Apollo dulu. Viagra. Kamu sudah lumpuh semua. Sudah tidak bisa. Buat makan saja nggak bisa. Tidur saja nggak bisa. Ada nggak orang yang lumpuh seperti itu? Jangan sampai kamu mengalami yang semacam itu. Iya. Itu prosesnya perlahan-lahan. Kamu yang menghancurkan jaringan saraf yang ada dalam dirimu itu. Dengan kemarahanmu, dengan kebencianmu, dengan dendammu, dengan pikiran-pikiran negatif yang kau simpan dalam otakmu itu. Pikiran-pikiran negatif yang dalam otakmu. Ketika engkau pikirannya negatif terhadap istrimu, sekalipun kamu tidak pernah mengatakan apa-apa, istrimu merasakan pikiran negatifmu itu dan akan mempengaruhi perilaku istrimu, percaya atau tidak. Di situ ada power, ada kekuatan, ada gelombang dari otakmu itu. Istrimu mulai tidak nyaman dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ketika engkau sudah mulai mencurigai istrimu berselingkuh, sekalipun kau tidak mengatakan, percaya. Ketika kamu mengatakan istrimu tidak adil, kalau keluarganya sendiri dibantu, kalau keluarga kamu diabaikan, sekalipun tidak diucapkan, istrimu merasakan pikiran negatifmu itu. Hati-hati. Iya. Iya.
bergaul dengan gelombang pikiranmu. Iya. Iya. Iya, betul. Makanya ini kan ceritanya kalau kamu merasakan istrimu pada kamu jawab dengan pikiranmu yang positif. Walau bagaimanapun, ini adalah istriku. Aku tetap mencintaimu. Gitu aja. Lama-lama dia kendor kok, nggak tegang lagi. Yang tadinya menyiapkan makanan sudah males, akan bangkit sendiri. Dia merasa senang menyiapkan makanan buat suaminya. Percaya. Nggak usah dengan bahasa. Terlalu jadul bahasa. Komunikasi tingkat tinggi adalah komunikasi yang sudah tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Sekelas ilham, sekelas wahyu, sekelas intuisi, itu semuanya tidak menggunakan suara dan huruf. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Nabi mengerti enggak? Ya. Ketika ada perempuan yang mengagumi kegantenganku. Aku juga tahu kok. Kenapa? Kurasakan ada sinar yang keluar air matanya, dari matanya bergetar sinarnya. Tapi orang yang membenci aku juga aku paham. Aku pun segera bergegas pergi. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Anda merasakan nggak ketika bertamu dengan seorang lalu dia tidak suka kepada kita? Merasakan nggak? Merasakan. Cuma saking tololnya kamu aja. Tidak mau diperhatikan. Iya kan? Nah, ya ini mah komunikasi tingkat tinggi. Kenapa kamu tidak mengerti istrimu lagi jengkel, lagi marah, lagi tidak suka kepadamu? Kenapa kamu tanya ada apa mah? Goblok kamu. Ya. Orang kalau harus masih kasar jiwanya, ya memang harus dikomunikasikan menggunakan suara, menggunakan huruf. Kalau yang kurang cerdas lagi harus dibantu, didukung dengan body language, dengan tangannya begini, dengan pelototannya supaya paham. Iya kan? Ada lagi orang yang lebih dablek lagi, dipelototin nggak paham. Bisa ditampok nggak paham. Ada lagi orang yang tingkat ketololannya sudah mencapai tingkat dasar banget. Tolol banget. Diterangkan, ngomongnya pelan-pelan, diberi contoh berulang-ulang, masih nggak paham juga. Ada nggak? Kenapa? Karena tidak ada anak rekan, tidak ada sensitivitas dalam hatimu itu. Kenapa tidak sensitif hatimu? Karena di hatimu tidak ada cinta. Ya. Menurut penjelasan kemarin saya menarik penjelasan kemarin dengan gelombang otak.
Iya. Itu dijelaskan bahwa gelombang itu ada beta, ada alfa, ada theta, dan delta. Memang iya. Gelombang beta itu kisaran antara 15 sampai 20 itu. Iya. Nah, Iya. ketika masuk pada bawah sadar, itu gelombangnya 15 sampai dengan 10 gelombang alfa. Bukan Masuk. Bukan. Itu masuk kan Bukan gelombang akal, itu gelombang elektro yang ada di akal itu ada alfa, ada beta, ada theta, ada delta. Itu gelombang otak. Belum dibagi sadar dan tidak sadar. Dan masuk kepada semuanya alam sadar. Ketika saya telah ketika saya tidur dengan bermimpi kepada alam semesta sampai dengan masuk kepada tidur dan tidak bermimpi sudah masuk nol, artinya 0 sampai dengan 5. Yang menjadi pertanyaannya artinya cerdasan mana antara sadar dengan bawah sadar? Satu itu, dan kedua, siapa yang menggerakkan alam bawah sadar itu ketika saya itu bermimpi atau lagi ngantuk, itu yang berarti siap. Yang menggerakkan itu adalah otak kita yang tidak sadar itu. Begini, kita dalam keadaan berjaga. Nih lagi ngaji, ya kan? Otak bawah sadar kita bekerja sendiri di luar kendali kita. Dia mengendalikan pembagian hormon kepada sekujur tubuh kita. Otak kita mengatur peredaran darah berputar dalam tubuh kita. Dia mengatur jantung berdegup, mengatur paru-paru kembang kempis, dan semuanya terkontrol, tidak sporadis, tapi di bawah kontrol otak kita yang tidak kita sadari. Ya, makanya alam bawah sadar itu, otak saya itu, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau tak sadar hanya satu, terkonsentrasi. Kita menulis, ya sudah menulis saja. Kita nyupir saja. Ketika kita sudah mampu menggunakan otak bawah sadar, maka kita bisa melakukan banyak hal pada detik yang sama. Saya bisa nyetir mobil. Pertama kali saya duduk diatur jarak jejak pas, kemiringan kursi pas, spion pas, luar dalam pas, kaki saya menginjak gas, menginjak kopling, tangan saya pindah gigi dua, ya kan, mata saya melihat spion kanan, spion kiri, dan juga saya sambil menikmati lagu-lagu Celine Dion, dan saya juga sambil mengisap rokok merasakan aroma tobacco. Dan juga otak saya sambil berpikir merancang ceramah saya nanti ini apa materinya dalam saat yang sama. Dan ketika ada orang menyeberang tiba-tiba, otak saya akan memerintahkan melalui jalur refleksi akan menginjak rem itu sendiri. Ya memang ya, intuisi, wahyu, apalagi intuisi, wahyu, wangsit dan sebagainya, itu masuknya di alam bawah sadar, bukan dalam kesadaran. Ada gelombang yang lebih sadar lagi, ada gamma, ada super gamma, dan ada bukan gelombang elektron itu, bahwa adalah ketika kita ingin memberikan penegasan untuk menguasai memfungsikan alam bawah sadar kita ini, kita harus menciptakan gelombang elektro yang di otak itu mencapai tingkat alfa, yaitu antara 8 sampai
13,15 Hz. Karena dia dalam keadaan tenang. Kan begitu persoalannya. Nah, dalam keadaan tenang itulah kita melakukan brainwash. Artinya cuci otak. Artinya pikiran-pikiran yang negatif kita buang semuanya, kita ganti dengan yang positif. Frustrasi-frustrasi semuanya kita selesaikan dengan harapan-harapan baru, dengan optimisme. Kegelisahan-kegelisahan kita buangkan dengan meyakinkan bahwa itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan, kan begitu. Nah iya, sebab bagaimanapun pikiran-pikiran yang positif dalam otak kita itu juga akan membangun satu gairah, satu kehidupan yang baru. Nah, ya. Nah, itulah makanya kita sugestikan diri kita kepada otak bawah sadar kita. Ketika kita cuci muka, katakan wahai wajah, menghadaplah Allah. Mencuci tangan, katakan wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Ketika basuh kepala, wahai kepala, fikirkanlah kebesaran Allah. Kita mencuci telinga, wahai telinga, dengarkanlah firman Allah. Dan ketika melangkah, katakan wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Itu kami lakukan C, A, B, C. A, alfa, B, brainwashing. C itu konsistensi, terus menerus. Kenapa kamu wudhu berkali-kali tidak pernah menginstruksikan kaki untuk melangkah di jalan Allah, malah kamu ngitung pure 1, pure 2, pure 3. Kenapa? Itulah persoalannya. Iya. Nah, nanti antara hati dan otak kita juga sama dua organ tubuh yang mempunyai peran yang saling mengisi dan saling bertukar, bisa mengirim informasi. Dulu orang menduga hati yang selalu menginstruksikan otak. Tapi ternyata otak juga sama mengirim sinyal-sinyal kepada hati itu. Jadi ada two-way traffic. Itu pun lalu kemudian terungkap lagi terakhir, yaitu bahwa jalur komunikasi ada 4 jalur yang terpisah. Ada yang menggunakan jalur transmisi melalui gelombang radio, ada melalui jalur gelombang biomekanika dengan gelombang tekan melalui denyut darah, dan melalui biokimia, melalui sinyal-sinyal hormon, dan ada lagi melalui gelombang elektromagnetik. Yang paling canggih adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kalau kita mampu memanfaatkannya, kita bisa mensugesti, bisa mengirimkan, bisa mengarahkan jalan pikiran orang lain. Ya, hipnotis itu adalah menggunakan potensi power, kekuatan yang ada pada gelombang elektromagnetik. Ya. Sampai ketika orang itu sudah terhipnotis, mana gelangnya? Dikasihkan gelangnya. Kalung, dikasihkan kalungnya. Setelah orang itu pergi, baru perempuan tersadar, baru menjerit-jerit minta tolong. Jadi untuk yang negatif juga bisa. Ya kenapa kita tidak memanfaatkan untuk yang positif? Itu persoalannya. Lah ya iya itu persoalannya. Jadi bagaimanapun juga ya kita mesti paham bahwa ternyata malaikat yang paham
terhadap potensi yang ada pada diri manusia itu. Makanya dia akhirnya setelah penyangkalan atau alfiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ketika Allah buktikan potensi manusia seperti itu, fasajadu, baru mereka mau bersujud. Tetapi iblis tidak mau bersujud karena dia tidak mampu melihat internal kita. Ya, baru melihat lahirnya saja, melihat casingnya saja. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu persoalannya. Iya, jadi ternyata malah kita lebih mengenali Allah daripada malaikat-malaikat itu. Karena Allah menaruh receiver dan transmitter dalam diri kita. Kita lebih mengenal Allah daripada malaikat-malaikat itu. Sampai silane goblok. Ketemu orang malaikat dia seneng. Malaikat suruh bersujud kepada kamu. Jadi mana pangkatnya lebih tinggi? Kok merasa bangga punya khodam-khodam? Ya goblok bikin. Orang punya khodam jin bangga. Ya jin borong-borong ya. Orang nggak paham sih mas.